Hai teman-teman semuanya, selamat datang nih di warungnya Syahdu, warung saya sebenarnya. Di sini tuh sambil jualan-jualan bakso aci, jualan seblak ya. Jadi bukan settingan, beneran jualan poinnya ya. Poinnya itu aja, beneran jualan gitu. Nah, Bang, ini kan kita lihat emang lagi rame isu sulitnya nemu gas 3 kilo. Nah, ini Nah, pakai gas 3 kilo nggak sih? pakai dong gas 3 kilo, Nah, boleh dong jelas. gas 3 kilo ini. Nih, gas 3 kilo ya di sini nih. Tuh, pakai dua karena pakai dua kompor. Tuh, kelihatan gak tuh? Sulit gak nyari gas 3 kilo? Kalau gas 3 kilo untuk belakangan ini kurang lebih 3 hari kayaknya deh, 3 hari 2 hari kayak. Itu cukup lumayan sih, lumayan parah susahnya. Soalnya udah nyari nih kan sekarang, apalagi boleh belinya itu harus di agen kan. Nah, harus di agen. Nah, sedangkan saya tuh kadang-kadang jujur aja kurang tahu nih agen-agen resminya di sini di mana aja. Nah, makanya kadang-kadang kita muter-muter nih nyari agen. Terus sekalinya ada kosong, sekalinya ada kosong. Terus abis itu ada nih barangnya gasnya baru datang, baru turun dari truk gitu misalkan. Ya Allah, antriannya udah bener-bener kayak orang antri sembako gratis tau gak? Asli, padahal itu bayar loh. Kalau gratis nggak apa-apa ngantri panjang, ini bayar aja ngantrinya gokil-gokilan, terus rebutan lagi. Nah, kita rebutan itu udah kalangan pasukan emak-emak nih ya kan. Wah, emak-emak tuh banyak banget yang udah rebutan, nungguin bahkan sebelum truknya udah datang. Saya ngeliat di sini tuh ada dekat rumah sini. Itu truknya belum lagi parkir aja. Itu dia udah nungguin di situ. Wah, gokil sih. Nah, pada akhirnya kemarin saya sempet tuh kayak nyerah lah, ini susah banget dapat gas. Kita kemarin sempat mau nutup ya kan, kayak bingung mau jualan apa enggak nih, gas nggak ada. Apalagi kan kebutuhannya adalah pakai gas, nggak mungkin pakai tenaga matahari ya kan. Nah, ya udah nitip lah sama mertua saya nih. Mertua saya tuh ibaratkan mungkin dapat dengar-dengar dari tetangga atau yang teman-teman ibu-ibu ya kan. Ya udah tuh dia nyari akhirnya dapat, katanya di daerah mana gitu, Juanda atau mana saya nggak paham. Nah, terus habis itu nyicil nih satu-satu beli, dapat lagi di daerah masuk ke arah Jakarta Timur, daerah Cipayung apa mana saya kurang paham. Masuk ke daerah sana lagi, terus ya udah muter-muter akhirnya dapat. Nah, walaupun ibaratkan nih gas aja nih sebenarnya udah mau habis nih satu nih. Ini nggak tahu nih dapatnya di mana lagi nih. Ini satu tabung nih udah mau habis tuh dari ini udah kelihatan. Cuman ya udah pasrah aja. Jadi gimana caranya, paling kita ngirit-ngirit kayak muter-muterin. Terus kayak sekarang ini biasanya kita masak kan biar cepat mendidih kan kita gedein tuh apinya ya. Ini saya ya mungkin sabar sedikit pembelinya, jadi kita agak kecilin biar awet-awet. Jadi pinter-pinter, malah bahkan ada yang kata pedagang-pedagang lainnya bilang kalau mau irit gas, katanya gas melonnya itu direndam pakai ember di air. Sampai ada yang ngikutin begitu. Ada teman saya pedagang yang kayak gitu, katanya harus begitu biar lu irit nih gasnya, biar enak, biar nggak kebuang banyak, nanti biar nggak susah nyarinya gitu sih. Dan kamu ngikutin? Belum. Belum. Mau beli? Oh iya, boleh. Oh. Oke, pemirsa sorry banget nih. Nanti kita lanjut lagi. Ada yang mau beli dulu, bentar ngelayanin dulu. Oke? Lagi minggu nggak dagang ya? Minggu ya nggak dagang kemarin, hari baru sama anak-anak dulu. Kalau nambah ini bisa ininya. Bisa, itu mau direbus di rumah. Di rumah aja. Oh ya udah. Mau bakso aci yang isi apa? Tetelan, keju atau mercon? Mau isi apa? Isi keju atau tetelan apa mercon kak? Terserah. Yang itu aja dah. Yang tetelan. Berapa? Satu butirnya 1.500 kalau yang ini 2.000 cuma yang ini cuma tetelan semua. Bunda, hitung Bunda. Enggak apa-apa, saya malah di restoran. Acinya berapa ya? Aci isi tetelan. Hah? Acinya berapa? Acinya 5. Bakso yang syahdunya 2. Ini direbus sendiri rumah. Bikin sendiri ya? Iya, kalau ini sendiri rumah kita. Oh, 23.500. 33.500. 23.500 sampai satu lagi deh pas ya. Oh iya, boleh. Tetelan juga ya? Iya. Apa? Es apa? Rasa keju mercon. Nah, es rasa keju mercon tuh cakep. Kita taruh sini.
pedes-pedes kan. Meriang bar. Moncor. Oh ya, siap. Makasih ya Pak ya. Makasih ya Kak. Nah, jadi ngakalinnya selama ini ketika orang jualan itu banyak kan rata-rata apinya dikecilin. Salah satunya saya. Nah, Boleh mungkin gimana? mau lihat? Boleh ya? Nih. Irit-irit gasnya itu seperti apa mungkin? Jadi kebetulan kita pala gas ya, kalau saya taunya pala gas apa regulator sih namanya inilah. Oh ya, regulator. Nah, ini dibuka nih kan. Ini kalau yang ini enaknya bisa diatur, guys. Jadi kalau beda sama yang ini yang nggak ada aturannya inilah kita buka. Nah, ini kita nyalain. Oh, ini masih gasnya kegedean, sorry. Ntar dulu. Kok Biar habis nih. aja. Ini soalnya udah ada tandanya tuh, tinggal dikit. Nah, ini kan nyala nih, posisinya besar kan. Ya. Nah, biasanya kalau saya normal nih segini nih masaknya. Ini kita kecilin kan mentok nih. Nah, masih kadang-kadang. Nah, biasanya nih saya apinya segini aja nih. Oke. Biasanya ibaratkan ya balik lagi kalau ada yang bilang ada beberapa orang yang bilang kalau kita pakai api yang ukurannya kecil daripada yang besar, malah kadang-kadang lebih cepet pakai api yang agak kecilan, jangan yang terlalu besar. Ada ya, nggak tahu yang benar yang mana sih, sebenarnya ngikut-ngikut aja. Iya. Nah, kalau pakai besar kayak gini kan emang sih sebenarnya lebih ngerebusnya lebih cepat. Cuman kadang-kadang kita kecilin lagi dari putaran regulatornya gitu-gitu sih. Oke. Nah, Nah, ini kan karena sulitnya gas ini akhirnya berpengaruh nggak ke penjualan atau masih aman aja? ngaruh banget lah pasti. Apalagi ya kayak gini nih. Ini contoh udah mau habis nih. Otomatis kan saya gunain satu kompor doang. Apa enggak menggunakan ada yang caranya kayak pakai dibikin cabang-cabang. Cuma saya jujur takutnya bocor apa segala macamnya kalau ngakalin kayak gitu. Nah, makanya ngaruhnya tuh ketika kalau misalkan amit-amit nih gas nggak ada semuanya. Nyarinya di mana coba? Betul. Apalagi ini kebutuhan, dan sedangkan zaman sekarang itu kalau misalkan kita nggak mungkin dan pedagang kaki lima yang gerobakan pakai tabung gas yang 12 kilo atau yang besar itu nggak mungkin. Apalagi tuh harganya mahal, jujur aja tuh ya kan. Nah, makanya gas 3 kilo ini yang tabung melon sebenarnya sangat amat dibutuhkan untuk seluruh Indonesia. Makanya misalkan ada rencana mau gimana, mau apa, mungkin jangan langsung dadakan tiba-tiba susah kayak gini nih, jadinya bingung nih kelabakan. Mungkin kalau dikasih kabar dulu ya, misalkan beberapa hari sebelum atau nggak seminggu sebelum ada kejadian seperti ini, kita kan bisa siap-siap tuh, kita bakal ngelakuin apa, gimana. Jadi nggak kelabakan kayak gini asli. Sampai teman-teman saya aja yang sesama pedagang dulu nih ya, yang pinggir jalan itu rata-rata hampir pada tutup kemarin, sempat pada tutup sehari. Jadi gara-gara mereka itu benar-benar susah banget nyari namanya tugas. Sekalinya ada rebutan. Oke. Nah, tadi kan dibilang emang UMKM ini cocok banget kalau misalkan pakai gas gas 3 Ya. gas melon. Hmm. Nah kan kalau misalkan kayak gini untuk mengatasinya kadang-kadang memang salah satunya dengan cara harus beli gas yang satu lagi gitu, yang warna pink gitu, Oh iya, yang mahal. ah. Nah, itu apakah sudah diperhitungkan kalau misalkan harus pakai itu terus malah jadi ya harga jual juga jadinya mau nggak mau naik atau seperti apa? Pernah nggak sih sampai ngitung ke situ? Pernah banget. Gini aja deh, kita nggak usah ngomongin gas akan naik lah. Gas kita kalau pakai gas yang pink harga lebih mahal apa segala macam. Sekarang aja daya tarik pembelinya aja udah berkurang. Apalagi kalau kita misalkan harganya kita naikin, itu otomatis udah. Sekarang jujur-jujuran aja ya, persaingan tuh bukan di harga lagi, tapi harga dari bahan pokok yang kita gunain, salah satunya gas itu. Jadi lama-lama nih orang lebih mikir kayak, apalagi maaf mungkin orang kadang-kadang dikit-dikit mendang mending ya kan. Nah, lama-lama nih orang mending masak di rumah gitu daripada jajan. Jadi kadang-kadang tuh kita mikir, apalagi zaman sekarang kan ada banyak di kayak online apa segala macam. Ya mau nggak mau sekarang persaingan itu bukan dari online doang, tapi dari orang yang udah menang mending aja. Apalagi harga udah serba naik gitu sih. Makanya kalau udah naikin lagi harga, nggak tahu sih gimana nanti. Mungkin akan ada adaptasi tapi nggak semudah itu. Oke, boleh dong liatin jualannya apa aja sih? Oke. Edward? Nah, ini menunya ya, aku ngeliatin menunya aja. Nih, namanya Bakso Aci Syahdu, nama tempatnya. Jadi di sini saya tuh jualan bakso aci komplit, seblak, terus ada mie instan lainnya, terus sama minuman ringan. Nah, terus paling saya udah bikin kayak packingan sendiri untuk bakso aci ini. Ini produk kamu sendiri atau? Produk saya sendiri, alhamdulillah. Jadi saya mau coba bikin untuk kayak lebih luas lagi ranahnya. Jadi bukan di lapak doang, tapi bisa sampai ke seluruh Indonesia.
melalui online. Nah, tapi masih merintis kalau dibilang. Merintis. Masih Kalau yang merintis. ini boleh dong sedikit dilihatin bahan-bahannya itu apa nih yang kayak buat seblak. Oke, kalau seblak tuh pada dasarnya, maaf ya agak berantakan ya. Bahannya sebenarnya simple buat seblak nih. Seblak nih ada bahannya ini nih, terutama ini bumbu basah seblaknya. Bumbu basahnya ini dasarnya itu adalah dari kencur, bawang putih, sama kemiri cuman sedikit. Itu doang. Ini cuman kayak ditumis, digoreng, udah selesai. Jadi biar lebih tahan awetannya. Nah terus habis itu udah cuman sama kalau yang doyan pedes sama cabe. Maaf tuh cabe. Cabe merahnya nih guys, sorry. Cabe merah. Ya maaf nih, tempatnya apa adanya guys. Tuh. Selain gas yang sulit ditemukan, nah, kalau bahan-bahan baku gini ada yang mahal gak sih? Bahan-bahan jujur aja kemarin tuh sempet tuh cabe. Oh iya sempat. Wah cabe gokil sih. Saya terkejut itu harganya. Tiba-tiba udah 100 ribuan aja. Masya Allah cabe doang. Sedang ya kita sebagai pedagang jujur aja banyak yang ngakalin tuh sistemnya gini. Kayak misalkan ada yang biasanya rata-rata misalkan pedagang bakso. Contoh. Itu banyak teman-teman saya pedagang bakso biasanya dari cabai seger, biasanya dicampur tuh pakai cabai yang kering. Kalau di pasar ada yang cabai kering, itu mungkin harganya lebih murah, cuman untuk kayak kualitas rasa memang beda pastinya. Ya kalau oknum-oknum yang nakal saya kurang paham pakainya apa. Cuman kalau rata-rata kita ngakalinnya begitu. Cuman ya balik lagi sih, masalahnya cabai tuh kayak secara tidak langsung adalah pokok utama kebutuhan di Indonesia gitu. Rata-rata hampir suka pedas semua ya kan. Jadi kadang-kadang kita bingung nih, apalagi ya soal bawang-bawangan apa segala macam. Ya itu sih kadang-kadang bikin surprise aja, tiba-tiba naiknya nggak ada kabar langsung naik aja, gitu sih. Boleh dilihatin lagi barang apa? Nah, terus abis itu ada 3 varian kerupuk. Ini mah sebenarnya kerupuk-kerupuk goreng biasa standar lah, ada yang kayak kerupuk ikan apa segala macam ya kan. Ada 4 varian kerupuk teman-teman. Ada 4 varian kerupuk gitu-gitu segala macam. Nah ada garam, ada gula. Gula tuh untuk sebagai penyedap aja sedikit, penyedap rasa. Udah itu aja paling standar. Yang bakso-bakso ini bikin sendiri atau? Kalau bakso aci ya bikin sendiri. Bakso acinya, nah tapi bakso aci ya bakso aci kampung ala kadarnya lah. Yang sederhana ini tinggal segini guys. Alhamdulillah nih guys. Laku berarti ya. Alhamdulillah tadi sebelum hujan. Tuh bakso aci yang isi keju, ada yang isi tetelan, ada yang kecil-kecil original seperti ini. Gitu. Terus ya ada yang isi tetelan gitu-gitulah pastinya. Pokoknya yang standar-standar. Cuman doain teman-teman biar kita bisa lebih berkembang lagi. Amin. Nah, terakhir mungkin untuk penjualan sendiri gimana? Apakah dari awal kan baru 6 hari kayaknya, baru 6 hari. penjualan di warung kamu sendiri. Jujur, kalau misalkan kita ngomongin jualan saya yang sebelumnya di pinggir jalan yang di daerah Kalisari, Jakarta Timur. Kalau kita ngomongin orang, "Bang, omsetnya gimana?" apa segala, ya jauh lah, jelas jauh pastinya. Apalagi itu di pinggir jalan yang benar-benar orang langsung datang, benar-benar nyamperin untuk khusus orang jajan gitu. Kalau di sini kan ya pemukiman, penduduk. Jadi kayak rata-rata tuh mungkin nggak gimana ya kalau dibilang tuh ya. Alhamdulillah kalau saya jujur pribadi, mungkin kadang-kadang ada rame, kadang-kadang agak sepi, balik lagi dari rezeki pastinya. Nah, cuman saya ngusahain itu semua balik lagi dari sosial media. Jadi saya lewat sosial media, contoh kayak live lewat sosial media. Jadi kayak saya secara tidak langsung ngasih tahu mereka info lokasi saya jualan di mana. Jadi kadang-kadang mungkin ada ketertarikannya teman-teman, ada yang langsung ke sini, apalagi kita jajahin dengan jajanan yang harga murah. Nah makanya alhamdulillah sih 6 hari ini cukup lumayan lah. Ya hitunglah omset sehari kita alhamdulillah paling kecil aja sama paling gede kemarin dari 6 hari ini. Paling kecil sehari kemarin tuh paling kecil. Soalnya sempat sinyal hilang, mau live gak bisa. Mau promoin gak bisa. Itu kurang lebih cuma 50 ribu alhamdulillah. 50 ribu. Yang paling besar kemarin hampir 200 ribu. Itu sih. Dong liatin tuh ada ring light itu emang alat buat ini ya, buat promo di sosial media atau gimana? Yoi. Nih ada ring light. Modalnya di sini ada ring light. Sebenarnya kali Maaf. Nah, ada ring light, ada tripod. Nih ada 2 ini guys. Ini salah satu modal saya usaha. Jadi modal jualan di online juga, modal untuk promo juga, untuk bikin konten-konten. Jadi ibaratkan nih ya, ingat zaman sekarang jangan kepatok usaha tuh susah nggak punya duit. Zaman sekarang cuma kemauan, zaman sekarang tuh cuma dipaksa untuk kreatif. Dipaksa untuk kreatif, itu poinnya. Pokoknya apapun itu, usaha di mana aja pasti bisa dengan modal berapapun. Poinnya itu. Banyak penjualan di online apa? Kalau sebenarnya jujur, kalau di online memang jauh lebih banyak dibanding offline. Cuman saya akui namanya usaha itu ada naik ada turunnya. Jadi kalau ibaratkan kadang-kadang rame di offline belum tentu di online. Kadang-kadang rame di online belum tentu di offline-nya. Kayak gitu aja. Terakhir
terakhir boleh dong untuk harapannya untuk gas sama nanti closing. Terima kasih pemirsa dan warung aku. Mudah-mudahan untuk gas segala macam. Buat acara apa, sorry? Kita sudah bisa 3 TV. Oh, bikin TV. Jadi bilang aja pemirsa. Oke. Nah, buat pemirsa, thank you nih udah ngikut-ngikutin. Dan pokoknya nih harapan aku ya, buat harapan aku mudah-mudahan untuk pendukung juga nih, buat pemerintah mungkin ya, ingat-ingat UMKM ini juga kebentuk dari rakyat pastinya, dari rakyat untuk mencari sesuatu hal yang bisa menafkahi mereka pastinya kan. Nah, janganlah dinaik-naikin harganya, janganlah disusah-susahin, mudah-mudahin aja gitu loh. Apa enggak dibikin kayak bener-bener dicatat, dikhususkan hanya untuk orang miskin. Misalkan contoh kan di gasnya ada tuh tulisannya, khususkan orang miskin, bener-bener sesuai targetnya. Jangan sampai ngacak, sampai rumah besar, rumah gedongan kasarnya gasnya gas melon semua. Nah, jadi mungkin lebih diperhatikan kembali, jangan asal jual kalau misalkan mereka pengen bikin aturan. Jadi nggak nyusahin yang benar-benar orang yang sangat membutuhkan. Dan kalau soal harga-harga, ya gimana caranya lah, kalau bisa distabilin lah ya. Jangan naik turun, bikin dompet naik turun juga teman-teman ya kak. Oke, pokoknya buat pemirsa, teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, apapun cobaan kita harus tetap semangat. Harus survive bos. Soalnya apa nih? Zaman sekarang poinnya harus dipaksa kreatif. Jangan molor-molor. Apapun itu yang penting jualan kayak kerja kayak yang penting nggak usah dengerin omongan orang. Oke, pokoknya buat pemerintah stabilin harga ya.